Halo Hunters, apakah kamu adalah salah satu dari sekian banyak orang yang masih bingung nih bagaimana cara membuat CV yang baik dan benar? Atau kalian sedang bingung bagaimana cara membuat CV yang menarik? Terutama atau khususnya buat teman-teman yang lagi mendaftar atau butuh melampirkan CV ini ketika mendaftar beasiswa, atau mungkin ketika teman-teman Hunters sedang melamar pekerjaan, pasti membutuhkan CV dong. Nah, di sini akan Henry jelaskan bagaimana sih cara membuat CV yang baik dan benar atau CV yang menarik versi Henry ya. Tapi sebelum Henry menjelaskan lebih detail, teman-teman Hunters bisa subscribe terlebih dahulu channel Event Hunter Indonesia ya. Like videonya juga jangan lupa, kemudian share ke teman-teman kalian. Nah, yang pertama nih, apa sih informasi yang harus dicantumkan seorang pembuat CV ketika membuat sebuah CV? Yang pertama adalah biodata. Biodata ini bisa Hunter cantumkan di paling awal atau bagian paling atas. Nah, apa saja sih isi dari biodata ini? Yang pertama adalah tentu saja nama kamu. Kemudian selanjutnya kamu bisa mencantumkan tempat tanggal lahir kamu, kemudian juga kontak kamu, ini penting. Cantumkan kontak yang masih aktif, bisa meliputi nomor telepon atau nomor WhatsApp atau nomor handphone, kemudian alamat email yang masih aktif juga, dan jangan lupa untuk membubuhkan alamat tempat tinggal kamu saat ini atau domisili teman-teman. Kemudian, oh iya, jangan lupa juga untuk menambahkan foto, walaupun sebenarnya foto ini bersifat opsional atau teman-teman bisa mencantumkan atau membubuhkan foto ataupun tidak. Nah, foto ini juga tidak harus seformal foto ijazah, memakai jas atau dan sebagainya. Yang penting adalah teman-teman Hunters memakai pakaian yang formal, cukup formal, kemudian rapi, dan tampilannya tidak melulu harus, memang tidak dianjurkan untuk full badan, tetapi cukup setengah badan saja tidak masalah. Kurang lebihnya seperti itu apa yang harus dicantumkan dalam biodata. Nah, teman-teman, untuk memberi judul ini tidak harus biodata, bisa personal info atau mungkin biodata diri atau data diri, seperti itu kurang lebihnya. Selanjutnya adalah ringkasan tentang kamu. Nah, ringkasan tentang kamu ini berisi gambaran singkat tentang diri kamu. Isinya bisa meliputi nama kamu, kemudian kamu sedang menempuh di mana atau lulusan mana, kemudian bisa ditambahkan dengan motivasi karir kamu ke depannya seperti apa. Tidak perlu panjang-panjang, tidak perlu panjang-panjang, cukup 2 atau 3 kalimat saja juga cukup. Dan ini ringkasan tentang kamu juga bersifat opsional, kamu bisa menambahkannya atau tidak. Yang ketiga adalah riwayat pendidikan. Ini penting juga nih untuk dicantumkan. Nah, di sini teman-teman Hunter jangan hanya mencantumkan nama sekolahnya saja atau instansinya saja, cantumkan juga jurusan teman-teman, kemudian tahun masuk dan juga tahun lulusnya. Nah, di sini Henry juga memberikan saran, jangan mencantumkan pendidikan itu, riwayat pendidikannya jangan dari TK sampai kuliah misalnya. Cukup pendidikan 2 terakhir saja itu juga sudah mewakili. Jadi ketika pendidikan dari TK sampai dengan kuliah itu dianggap tidak terlalu relevan. Jadi misal ketika teman-teman Hunter sekarang sedang menempuh S1, cukup cantumkan SMA terakhirnya di mana, kemudian sekarang sedang menempuh pendidikan S1 di mana. Kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, yang keempat adalah penghargaan. Penghargaan ini juga sebetulnya bersifat opsional. Apa aja sih yang ada di dalam penghargaan itu? Jadi, buat kalian yang memang belum memiliki penghargaan, tidak masalah kok ketika tidak mencantumkan bagian ini. Dan kalau kamu memang punya penghargaan, tentu harus kamu cantumkan ya. Tuliskan penghargaan apa saja yang pernah kamu dapatkan, entah itu akademik atau non-akademik. Tentunya selama kamu masih kuliah atau ketika kamu SMA. Jadi rentang waktunya jangan yang terlalu lama ya. Selanjutnya, skill atau kemampuan kamu. Biasanya ini berisi hard skill. Ini sebagai contoh saja ya, Hunters. Kamu saat ini punya kemampuan apa saja bisa dicantumkan di dalamnya yang bisa menjadi nilai jual kamu. Misalnya seperti kemampuan coding, public speaking, financial report, dan sebagainya. Pokoknya skill-skill yang memang kamu miliki dan bisa menunjang karir kamu. Selanjutnya, kesalahan-kesalahan apa saja sih yang biasanya dilakukan oleh pembuat CV? Yang pertama adalah terlalu sedikit informasi. Nah, terlalu sedikit informasi ini biasanya dilakukan, misalnya teman-teman Hunters ini sudah mencantumkan riwayat pendidikan ya, tetapi tidak mencantumkan jurusannya atau tidak mencantumkan tahun masuk atau tahun kelulusannya. Atau mungkin teman-teman Hunters tidak mencantumkan skill atau kemampuan yang dimiliki. Nah, ini perlu diperhatikan untuk dicantumkan ya. Dan Henry kasih saran juga, jangan terlalu berlebihan. Informasi lengkap, tetapi jangan berlebihan.
Yang kedua adalah terlalu berlebihan. Nah, kesalahan yang kedua ini berlebihan seperti apa sih? Nah, jika yang tadi adalah kesalahannya sedikit informasi, yang ini adalah terlalu berlebihan informasi atau informasi yang terlalu berlebihan. Informasi yang berlebihan itu seperti apa sih? Nah, seperti yang sudah Hendry jelaskan tadi, misalnya teman-teman Hunters sudah mencantumkan riwayat pendidikan nih, tetapi Hunters mencantumkannya dari SD sampai S2 misal, atau bahkan dari TK sampai dengan S3. Nah, ini dianggap tidak relevan ya, cukup cantumkan 2 pendidikan terakhir saja. Ketika sedang menempuh S1 mungkin bisa mencantumkan SMA-nya di mana dan S1-nya di mana. Atau ketika S2 atau teman-teman Hunters sedang menempuh S2 bisa mencantumkan pendidikan S1 dan S2-nya saja, itu sudah cukup dan itu dianggap lebih relevan. Kemudian berlebihan seperti apa lagi sih? Henry sarankan jangan membuat desain tampilan CV yang terlalu berlebihan. Misalnya menggunakan warna yang terlalu ramai, kemudian font yang terlalu bermacam-macam, itu sedikit mengganggu pembaca ya nanti. Jadi pastikan saja menggunakan desain yang simpel, bisa menggunakan 2 warna saja itu cukup, misal biru dan putih atau hitam dan putih saja juga tidak masalah. Kemudian font juga maksimal 2 varian saja, 1 varian juga tidak masalah. Kemudian jadi dipastikan font tampilannya sederhana, dan ketika teman-teman Hunters juga ingin membuatnya polos atau simple seperti itu tidak masalah, yang penting adalah enak dibaca. Duh, nggak bisa desain, gimana aku bisa bikin CV kak? Nah, buat teman-teman Hunters yang masih bingung atau masih belum menguasai aplikasi seperti CorelDRAW atau dan sebagainya yang memang membutuhkan skill untuk membuat CV ini, teman-teman Hunters ada banyak sekali alternatif yang bisa digunakan untuk membuat CV. Yang pertama adalah membuatnya di Microsoft Word dari awal sampai akhir. Kemudian teman-teman juga punya alternatif lainnya, mendownload template di internet, kemudian mengeditnya di Microsoft Word. Kemudian yang ketiga adalah melalui platform Canva. Ketiga cara ini gampang kok cara penggunaannya, Hendry contohkan ya.